Shalom dan selamat pagi Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk membawakan penyembahan ini kepada Tuhan, untuk menandakan rasa syukur kita buat kasih dan kebaikan Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu
sukacita daripada surga. Mari kita bertepuk tangan bersama Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan dan masalah yang kita hadapi sekarang, kita percaya dialah Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk menang. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan.
Terima kasih Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Bahkan kami percaya Engkaulah juga menjadi sumber kekuatan kepada setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai kami di dalam seluruh perjalanan ibadah kami. Dimanapun saat ini jemaat-Mu berada dan beribadah, Engkau hadir dan Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat beribadah bersama-sama pada pagi ini. Kita juga bersyukur karena seorang daripada kru teknikal kita yang telah dijangkiti COVID-19 beberapa minggu yang lalu telah sembuh dan kini kembali bersama dengan keluarganya. Demikian juga bagi semua pasukan pujian kita yang telah menjalani ujian saringan COVID-19 juga disahkan bebas dari sebarang jangkitan virus COVID-19. Kita bersyukur dan segala kemuliaan bagi Tuhan. Marilah seluruh jemaat Tuhan kita terus berdoa untuk perlindungan dan penyembuhan terus terjadi di tengah-tengah kita. Kita juga bersyukur untuk saudara-saudara yang berikut dari Archdeaconry Pantai Barat dan Tengah akan ditabiskan sebagai deacon dan patri. Pentabisan akan diadakan di Cathedral All Saints Kota Kinabalu pada 19 April 2021, 7:30 malam. Manakala pentabisan bagi Archdeaconry Pantai Timur, khususnya dari gereja kita yaitu Reverend Chong Taoyong, akan dimaklumkan kemudian hari. Harap maklum. Kami mendorong seluruh jemaat untuk menyertai kami dalam persekutuan doa BM secara dalam talian pada 19 April 2021, 8 malam, yaitu esok malam, melalui Zoom. Pautannya Anda boleh perolehi daripada pemimpin gereja kita. Sebagai makluman juga kepada semua penyelia dewasa dan juga para pemimpin awam, kita akan adakan mesyuarat singkat bersama pada 19 April, yaitu esok malam juga 7 malam melalui Zoom. Akhir sekali, kami juga bercadang untuk menjalankan program derma darah pada 1 Mei ini. Namun tariknya boleh berubah bergantung kepada keadaan semasa daerah Tawau. Walaupun demikian, Anda boleh mendaftarkan nama Anda terlebih dahulu melalui pemimpin sel Anda agar kita dapat melakukan segala kerja-kerja persiapan untuk dapat menjayakannya apabila keadaan mengizinkan. Masanya untuk kita memberi persembahan. Marilah jemaat Tuhan, kita tetap setia di dalam pemberian persembahan dan persepuluhan kita. Anda boleh menyalurkan persembahan dan persepuluhan Anda melalui 2 cara. Pertama adalah pemindahan dalam talian ataupun deposit tunai ke akaun gereja. Dan yang kedua melalui bus dengan mengimbas QR Code seperti yang tertera pada skrin Anda. Seterusnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita akan terus berdoa memohon belas kasihan Tuhan ke atas daerah Tawau dan penyertaan tangan Tuhan untuk menghentikan pandemik serta memberikan damai yang melebihi segala pengertian. Kiranya kuasa penyembuhan Tuhan turun ke atas mereka yang dijangkiti COVID-19 dan memberikan penghiburan kepada seluruh keluarga yang berduka disebabkan penyakit dan kematian orang yang mereka kasihi. Agar mereka boleh menemukan penghiburan, penyembuhan dan pengharapan daripada Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa. Saat ini kami menyerahkan Tuhan daerah Tawau ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa biarlah kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, campur tangan Tuhan terjadi di dalam daerah Tawau. Kami berdoa biarlah COVID-19 tidak akan terus berkuasa, tapi kami melihat bagaimana terjadinya mujizat Tuhan,
penyembuhan terjadi, dan kami melihat bagaimana pemulihan terjadi di dalam daerah Tau ini Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan setiap mereka yang saat ini menderita disebabkan COVID-19. Kami berdoa Tuhan, Engkau sembuhkan setiap mereka yang sakit, Engkau pulihkan setiap mereka Tuhan. Biarlah mereka melihat bagaimana campur tangan Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa bagi setiap keluarga yang saat ini berduka atas penyakit ini. Bahkan juga mereka yang kehilangan keluarga, ahli keluarga yang mereka sayangi Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau juga menghibur setiap mereka. Dan biarlah mereka menerima, merasakan damai sejahtera daripada Allah. Dan biarlah Tuhan mereka dikuatkan dan dihibur oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masanya untuk pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil di dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 1 hingga 10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocah aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sendiri 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami beroleh pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Pada pagi hari ini, kita ingin belajar firman Tuhan, yaitu dengan temanya adalah air setengah baldi. Apakah maksud pernyataan ini? Ini menunjukkan sebuah kekurangan yang ada pada diri kita. Nah, saudara-saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, seringkali kita dibayangi dengan perasaan takut kita, di mana perasaan takut kita ini akan membuatkan kita tidak mampu atau melumpuhkan iman kita untuk terus bertumbuh di dalam Allah. Ya.
Itu sebabnya pada pagi hari ini, saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk melihat perspektif yang lain yang menunjukkan kekurangan diri kita dan bagaimana kita meresponi kekurangan diri kita itu. Sebagaimana yang berlaku dalam situasi saat ini, yang mana pandemik menguasai negeri kita, menguasai kota kita, sehingga kita sebagai masyarakat Kota Tawau penuh dengan ketakutan. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya ingin mengungsikan dari sudut yang berbeza mengenai kekurangan yang ada pada diri kita. Mari kita melihat gambar yang di layar TV ini. Bagi setengah orang, ketika mereka melihat gambar ini, ada yang mengatakan, oh ini adalah gambar air yang setengah baldi. Ada yang mengatakan setengahnya kosong, setengahnya ada air, ya. Tetapi walau bagaimanapun, saudara, di dalam pemahaman ini, saudara, khususnya bagi kaum Cina yang memberikan satu gambaran tentang frasa ini, air setengah baldi ini, ianya menunjukkan suatu kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki seseorang itu, tetapi tidak mencapai satu tingkat yang penuh, satu tingkat kemahiran yang diinginkan. Dalam arti kata lain, ianya masih kurang, ya. Kita hanya tahu tetapi masih kurang, tidak penuh pengetahuan kita. Nah, saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, mengapa demikian? Kadang-kadang kita merasakan kekurangan kita ini membuatkan kita takut, apalagi kita melihat, ya, orang lain jauh lebih hebat daripada kita. Orang lain jauh memiliki sesuatu yang boleh dikatakan wah di dalam pelayanannya, di dalam hidupnya. Bahkan kita hanya memandang diri kita itu kecil sekali, saudara. Sehingga kita takut ketika kita dipercayakan untuk melakukan sesuatu pelayanan. Kita merasa takut, kita merasa kecil sekali, saudara. Sehingga kita hanya boleh mampu mengatakan, biarlah orang lain yang buat. Saya tidak perlu. Saya takut. Ya, seringkali kita mengatakan, siapalah aku ini? Karena kita perasaan takut, saudara. Kita merasakan diri kita itu kecil. Kita merasa diri kita tidak mampu berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, itu sebabnya kita melihat di sini bagaimana pengalaman iman daripada Rasul Paulus itu, pelayanannya, saudara, itu digambarkan di dalam surat 2 Korintus, saudara, mengatakan demikian, ya, bahwa Rasul Paulus dalam pelayanannya dia mempertahankan, ya, orang-orang Kristen yang ada di Korintus itu daripada rasul-rasul palsu atau pengajar-pengajar palsu yang memberikan kesesatan kepada mereka. Dan juga kita melihat bagaimana di dalam pengalaman rohani daripada Rasul Paulus ini, dia pernah diangkat sampai ke tingkat 3 sorga. Tetapi, saudara, pengalaman supernatural ini, yang hebat ini, ya, tidak memberikan apa-apa kebanggaan kepada Rasul Paulus. Mengapa, saudara? Karena kalau kita membaca firman Tuhan, saudara, khususnya daripada 2 Korintus ini, bahwa di dalam dirinya, di dalam tubuhnya Rasul Paulus ini ada duri. Dan kalau kita membaca bahwa Rasul Paulus selalu berdoa supaya duri itu dicabut. Dan tetapi duri itu kekal di dalam dirinya. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, apa yang kita boleh pelajari di sini, saudara? Kita melihat bahwa walaupun Rasul Paulus itu mempunyai kemampuan yang luar biasa, ya, tetapi dia tidak bermegah, ya, tidak berbangga dengan kemampuan yang ada padanya. Malah sebaliknya, dia bermegah di dalam Kristus. Mengapa, saudara? Karena pada saat dia lemah, Kristus memberikan dia kekuatan untuk terus bertahan, untuk terus melayani pada masa-masa yang sukar,
yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Seperti mana yang dicatat dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Ketika Rasul Paulus berdoa kepada Allah, cabutlah duri ini. Tapi kata Allah kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apakah maksudnya ini, saudara? Apakah maksudnya bagi Paulus dan bagi kita pada saat ini? Saudara, ini kasih dalam Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa kasih setia dan belas kasihan Allah itu adalah jauh lebih mencukupi. Ya. Kita sentiasa diberikan pada saat kita mengalami keadaan-keadaan yang susah, saudara. Cukuplah kasih karunia Tuhan. Ya. Dan kita melihat lagi bahwa di dalamnya kuasa Allah dinyatakan sepenuhnya dan berkesan atas kelemahan kita. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa ternyata di dalam pelayanan Rasul Paulus, iman Rasul Paulus, di sebalik kemampuannya yang luar biasa, pengalamannya yang sangat luas, ya, Rasul Paulus juga tidak terlepas daripada pelbagai cabaran dan penindasan semasa dia melayani Tuhan. Rasul Paulus boleh mampu berdiri, Rasul Paulus boleh mampu terus melayani oleh karena iman, oleh karena kasih karunia Tuhan yang ada pada Paulus, yang dirasakan sendiri oleh Paulus. Saudara, dan gambaran ini juga dinyatakan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13, di mana Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi bahwa dengan kemurahan hati Allah lah yang memberikan mereka kekuatan untuk menemukan jati diri mereka, siapa mereka, keyakinan dan kebahagiaan yang ada di dalam Allah. Saudara, inilah yang dimaksudkan tentang kasih karunia. Di dalam kelemahan kita, Allah menutupinya itu dengan kasih karunia. Sehingga pada saat kita mengalami pencobaan, kita masih boleh mampu berdiri karena kasih karunia Tuhan yang menguatkan kita. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, tentu saja mungkin ramai di antara kita yang merasa takut akan kekurangan ini, sehingga ini menjadi satu kelemahan bagi kita dalam kita melangkah di dalam iman kita, saudara. Walau bagaimanapun, pada pagi hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan. Ya. Sekali lagi, apakah ini dimaksudkan dengan air setengah baldi? Atau apakah ini dimaksudkan dengan kekurangan kita? Ternyata di dalam Alkitab, bukan hanya kita saja yang mengalami kekurangan, yang mengalami rasa takut, yang mengalami kita merasa kecil, yang mengalami kita ini lemah, yang mengalami kita tidak tahu apa-apa, kita tidak mampu. Ternyata di dalam Alkitab juga banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kalau kita melihat pelayanan mereka super luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya. Sehingga kita kalau kita membacanya, seolah itu memberikan satu dorongan kepada kita mengidolakan mereka. Tetapi di sebaliknya, saudara, mereka juga punya kekurangan, punya kelemahan seperti kita. Saudara, tapi bagaimana mereka mengatasi kelemahan ini dan terus maju dalam pelayanan iman mereka, itulah yang kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama di sini, saudara, adalah tokoh Musa. Ya. Musa, kalau kita membaca dalam Keluaran pasal yang ketiga dan keempat, saudara,
ternyata Musa ini adalah seorang yang penakut. Mengapa? Saya akan bacakan firman Tuhan di sini. Dikatakan, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, perhatikan di sini, saudara. Rasa takutnya itu, ya, rasa takutnya Musa ketika Tuhan mengutus dia kembali ke Mesir untuk memimpin orang Israel keluar daripada Mesir, dari tanah perhambaan menuju ke tanah Kanaan. Musa tiba-tiba menjadi seorang yang penakut. Padahal, saudara, mengapa saya katakan tiba-tiba menjadi seorang penakut? Karena sebelumnya ini, perhatikan saudara, di dalam riwayat Musa, kisah hidup Musa, 1/3 daripada kehidupannya itu adalah seorang yang hidup mewah, hidup sebagai anak putri Firaun, hidup dengan bahasa, dengan seorang yang punya pendidikan yang tinggi, ya, hidup dengan kemewahan, hidup dengan satu kuasa sebagai seorang pemimpin di Mesir. Saudara, bahkan kalau kita memperhatikan, saudara, suatu hari ketika salah seorang Israel bergaduh dengan orang Mesir, Musa melihat peristiwa tersebut. Lalu dia bertindak memukul orang Mesir tersebut sehingga mati. Dengan berniat, dengan alasan bahwa dengan perbuatannya demikian, ya, dia menyelamatkan bangsanya. Tetapi saudara, ketika peristiwa itu diketahui oleh Firaun, Musa melarikan diri ke tanah Midian. Di Midian, saudara, ya, 1/3 daripada hidupnya berubah sama sekali. Dari hidup seorang anak angkat daripada putri Firaun, hidup dengan kelimpahan Mesir, tapi ketika dia berada di tanah Midian, berubah statusnya. Dia hidup sederhana. Dia hidup bekerja sebagai pengembala kambing domba mertuanya Yitro. Nah, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi ketika dia sampai di Midian? Ya, Alkitab mencatat bahwa suatu hari putri-putri daripada imam di Midian ini keluar untuk memberikan minuman kepada ternakan mereka. Lalu ada gembala-gembala lain yang mengganggu mereka. Ketika Musa melihat keadaan itu, dia bertindak menyelamatkan lagi anak-anak atau putri-putri daripada imam di Midian ini. Perhatikan saudara, sebelum Musa diutus oleh Tuhan dan sesudah Musa diutus oleh Tuhan, ianya berbeza sekali. Sebelumnya dia seorang pahlawan, dia berani, ya, membela bangsanya. Tetapi ketika Tuhan mengutus dia pergi ke Mesir, kembali ke Mesir, bebaskan umat Israel, Musa tiba-tiba menjadi seorang yang sangat penakut. Perhatikan saudara, dikatakan di sini, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Kiranya kau utuslah orang lain. Ya. Takut saudara, tidak mau. Seringkali dalam kehidupan kita itu seperti Musa. Ya. Awalnya kita kelihatan menggebu-gebu, oh ini boleh dia memimpin nih, boleh dia melayani, boleh dia buat itu, buat ini, boleh. Tetapi pada saat kita benar-benar diutus, dipanggil melayani, kita mulai merasa takut.
Bolehkah ya saya pimpin? Bolehkah ya? Ndaklah. Minta maaflah Padri. Ndak mampu aku Padri. Minta maaflah penyelia sel. Ndak boleh aku nih. Minta maaflah aku ndak boleh berdoa. Minta maaflah aku tidak boleh buat itu. Minta maaf aku tidak mau. Takut. Jemaat yang dikasih di dalam Yesus Kristus. Kita melihat di sini, saudara. Musa pada mulanya memberikan atau bertindak melulu menjadi seorang penyelamat. Tetapi setelah dia diutus, dia takut. Walau bagaimanapun, saudara, kita melihat dari pribadi Musa ini, ternyata ketika Musa melangkah dengan berani, mengambil langkah iman, berani maju menjadi seorang pemimpin untuk membawa umat Israel, umat Israel keluar daripada tanah Mesir. Kita melihat di sini kekurangan Musa itu, yang selama ini mengandalkan kekuatannya, kini dia beriman, percaya kepada Tuhan. Sehingga melalui keberaniannya ini, Musa memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, keberanian yang dimiliki oleh Musa itu adalah anugerah daripada Allah yang memampukan Musa kembali memiliki sifat berani untuk membawa umat Israel keluar daripada tanah Mesir. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, adakah kita saat ini takut? Tapi mari kita belajar seperti Musa. Dia memiliki iman dalam Yesus Kristus, bahwa Allah yang akan memampukan dia untuk menolong dia memimpin umat Israel keluar daripada tanah Mesir. Oleh karena itu, jangan kita pernah takut. Yang kedua, saudara, tokoh yang kedua di sini adalah Gideon. Siapa Gideon, saudara? Ya. Coba kita melihat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15. Dikatakan di sini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kekurangan yang kedua yang boleh kita pelajari di sini adalah kita seringkali melihat kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, saudara, ketidakmampuan kita. Apalagi kalau kita dipercayakan untuk menjalankan satu tugas atau pelayanan yang lebih besar daripada yang biasa kita lakukan. Kadang-kadang kita seperti Gideon. Perhatikan, saudara, malaikat Tuhan datang kepada dia, memberikan dia sebenarnya satu kekuatan untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang pembebas bagi orang Israel pada masa tersebut. Dikatakan apa, saudara? Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bukan calang-calang kalimat ini, saudara, yang gagah berani, seorang yang berkemampuan, seorang yang kuat. Tetapi apa responnya, saudara?
Aku ini keluarga lemah. Keluargaku pun paling kecil. Bahkan aku yang paling muda. Saudara-saudara, ini kasih dalam Yesus Kristus. Kita melihat ini, saudara. Itu sebabnya kita susah mau bertumbuh. Kita suka mau maju, melangkah dalam iman. Karena yang menghalangi, membatasi kita adalah kelemahan kita sendiri. Kita seringkali melihat siapa kita. Siapa keluarga kita. Oh, keluargaku bukan seperti keluarga orang lain. Keluargaku hanya yang biasa-biasa saja keluargaku. Keluargaku yang orang yang latar belakangnya tidak punya pendidikan yang tinggi. Aku ini pun juga tidak punya pendidikan yang tinggi. Siapalah aku ini? Seringkali kita begitu. Carilah orang lain yang punya pendidikan yang lebih tinggi, yang punya status sosial di masyarakat yang lebih tinggi. Siapalah aku ini? Siapalah keluargaku? Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Gideon melihat dirinya itu tidak berdaya untuk menjadi seorang pemimpin yang boleh membebaskan umat Israel dari tangan orang Midian. Karena pada waktu itu orang Israel telah ditindas selama 7 tahun oleh bangsa Midian. Saudara, kalau kita membaca tentang Gideon, saudara, terutamanya dalam kitab Hakim-Hakim ini, Gideon itu ketika dipanggil Tuhan, sebelum dia mengatakan iya, dia meminta suatu tanda kepada Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat lebih kurang ada 3 kali dia meminta tanda kepada Tuhan. Meminta tanda. Salah satunya adalah daripada bulu domba, kain bulu domba yang basah. Ya. Daripada cahaya matahari, ya, yang undur ke belakang. Bahkan Alkitab juga mencatat salah satu tandanya adalah ketika dia pergi mengintai bersama dengan seorang prajuritnya, dia mendengar salah mimpi daripada orang Midian itu. Nah, saudara, ini dihormati dalam Yesus Kristus. Kita nampak di sini Gideon meminta tanda daripada Tuhan. Padahal kalau kita melihat ketika melihat Tuhan diutus kepadanya, sudah diberitahukan, sudah dimaklumkan kepada dia bahwa hai pahlawan yang gagah berani, tapi dia masih melihat, oh saya kecil, saya tidak boleh buat apa-apa, bagi saya tanda. Saudara, kita nampak di sini suatu hari iman daripada Gideon ini diuji, saudara, dengan meruntuhkan mesbah Baal bapaknya dan juga bangsanya. Dan ini menunjukkan bahwa keberanian daripada Gideon ini yang menghancurkan mesbah Baal bangsanya dan bapaknya ini, ya, itu menunjukkan bahwa Gideon memiliki satu keberanian untuk tetap setia, tetap memilih akan perintah Tuhan. Saudara, jadi kita melihat di sini bahwa tanda-tanda yang diberikan Allah kepada Gideon ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar memilih dia dan ingin memakai dia untuk membebaskan umat Israel. Meskipun pada pandangannya dia lemah, tetapi pada pandangan Allah, dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa.
Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang tanda-tanda, saudara, perlu kita ketahui, saudara, bahwa tanda-tanda yang diminta oleh Gideon ini, ya, itu tidak menandakan bahwa dia adalah seorang yang jahat atau tidak setia. Ya. Seperti mana yang terjadi, ya, pada masa pelayanan Yesus. Kalau kita membaca dalam Matius pasal yang ke-12 dan 16, di mana para pemimpin-pemimpin Yahudi, orang-orang Yahudi meminta tanda. Apakah tujuan tanda ini, saudara? Tanda ini diberi adalah untuk menggenapi dan meneguhkan firman Tuhan, panggilan Tuhan di dalam diri seseorang. Ya. Tetapi sekiranya ada orang yang hanya mementingkan, ya, hanya berharap pada tanda-tanda saja, orang itu tidak pernah mau mencari kebenaran firman Tuhan. Dia hanya melihat tanda dulu baru percaya. Ya. Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, berbalik pada firman Tuhan tentang Gideon ini. Jadi kita mendapat di sini, saudara, mendapati di sini bahwa ramai di antara kita itu seperti Gideon. Kita merasa seringkali lemah, kecil, tidak bisa, tidak mungkin lah. Ya, kalau disuruh pimpin pujian, oh tidak mungkin lah pimpin pujian dalam kelompok saya, tidak mungkin. Ya. Boleh kamu kongsikan firman Tuhan dalam kelompok? Oh tidak mungkin lah saya boleh kongsikan firman Tuhan. Kita seperti apa? Gideon, saudara. Saudara ini dihormati dalam Yesus Kristus. Apalagi kalau kita itu mau bersaksi kepada orang lain atau kepada keluarga kita sendiri, paling susah, saudara. Ya. Kalau kita bersaksi kepada keluarga kita tentang Yesus, mungkin ada di antara mereka berkata, yalah kau lebih orang Kristen, kau lebih akan tetap pilih Allah daripada kami nih. Kau hanya mementingkan Allahmu, kau tidak akan pentingkan keluargamu. Atau kadang-kadang di dalam keluarga yang sudah percaya juga, saudara, kita seringkali susah mengatakan puji Tuhan, haleluya. Mengapa, saudara? Karena di dalam keluarga kita, meskipun kita sudah menjadi orang yang percaya, ya, keluarga yang percaya kepada Tuhan, mereka tahu latar belakang kita, baik buruk kita, jahat kita, ya, kebaikan kita. Mereka tahu kelemahan di mana yang tidak, ya, kelemahan kita, saudara. Sehingga kita seringkali malu juga mengatakan puji Tuhan, haleluya. Saudara ini hormati dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat keadaan Gideon, saudara, keluarga Gideon ini, ya, ini adalah satu tahap di mana ada satu pengasingan tertentu, ya, karena pertelingkahan kepercayaan dan pandangan dunia. Apa yang dilakukan oleh Gideon ketika dia merobohkan mesbah Baal itu menjadi satu pertelingkahan di antara bangsanya dengan keluarga Gideon sendiri. Kalau kita masih ingat, ya, tentang peristiwa tersebut, saudara. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudara, tahap pengasingan ini, menurut Oswald Chambers, saudara, dia mengatakan demikian, atau dia menggambarkan keadaan pengasingan ini begini, ya, bahwa hubungan seseorang dengan Allah dilihat dari sudut tahap pengasingan dalam kehidupan orang tersebut. Ya.
Dalam arti kata lain, ketika kita memikirkan pengasingan pada hari ini, ya saudara, ianya bukan hanya mengasingkan diri kita sendiri dari keluarga yang tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Allah, tetapi ianya mengasingkan diri secara mental dan moral dari sudut pandangan mereka. Dalam arti kata lain, ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, saudara ini hormati dalam Yesus Kristus. Inilah yang kita pelajari daripada tokoh yang kedua ini, Gideon, saudara. Jadi kita melihat di sini, pada saat kita lemah, pada saat kita merasa kecil, tidak bermaya, tidak mampu, tetapi kasih karunia Allah itu sudah cukup membuatkan kita kuat, berani dalam menjalankan pelayanan kita dengan membangkitkan, menyatakan iman kita kepada orang lain, saudara. Seperti yang dialami oleh Gideon. Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Mungkin ada juga yang berpikir, saudara, saya ini masih muda, saya tidak punya kematangan apa-apa, saya tidak punya kemahiran apa-apa, saya masih banyak kekurangan, saya masih muda. Kata orang, belum banyak makan garam, tidak tahu apa-apa. Dan hal inilah yang dialami oleh Nabi Yeremia, saudara. Ketika Allah memanggil Nabi Yeremia, alasan Nabi Yeremia apa? Aku masih muda, aku tidak tahu apa-apa, aku masih mentah. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita lihat Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Dikatakan di sini, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Perhatikan jawabannya sekarang. Maka aku menjawab, artinya Yeremia menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Perhatikan saudara, Musa ketika dipanggil, ah Tuhan. Gideon dipanggil, ah Tuhan. Dan Yeremia dipanggil, ah Tuhan. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, dengan alasan-alasan yang tersendiri, saudara. Musa menolak karena dia takut. Gideon menolak karena dia merasa kecil, lemah. Dan Nabi Yeremia menolak karena dia masih muda, saudara. Seringkali dalam kehidupan kita seperti ini. Kita menganggap kita masih muda. Kita menganggap iman kita itu, rohani kita itu masih muda, masih mentah. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, perhatikan di sini, saudara. Kadang-kadang kita melihat, kita merasakan bahwa situasi yang dialami oleh Musa dan Gideon pada zaman mereka itu adalah masa-masa yang susah, masa-masa yang sukar. Musa harus membebaskan umat Israel daripada penindasan di Mesir. Gideon harus membebaskan umat Israel daripada penjajahan, penindasan orang-orang Midian. Ya. Tetapi saudara,
pada zaman Nabi Yeremia jauh lebih susah lagi. Mengapa demikian, saudara? Karena pada zamannya inilah, pada akhir-akhir zamannya ini, bangsa Yehuda akan dibuang ke Babel, akan ditawan oleh Raja Nebukadnezar, akan diperhamba di Babel selama 70 tahun. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Jadi kita nampak di sini, saudara. Ya. Nabi Yeremia yang muda ini harus menjadi nabi kepada umat Israel yang keras kepala. Alkitab mencatat tegar tengkonya, yang selalu terlibat dengan penyembahan berhala, melakukan ketidakadilan. Dan pada akhirnya, akibat perbuatan mereka, akibat dosa yang mereka lakukan, Yerusalem menjadi reruntuhan. Bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Saudara ini dihormati di dalam Yesus Kristus. Ketika firman Tuhan ini, panggilan Tuhan ini sampai kepada Nabi Yeremia, saudara. Pada waktu itu lebih kurang umur Nabi Yeremia adalah 17 tahun. Itu sebabnya dia mengatakan, aku masih muda, aku tidak tahu apa-apa. Bahkan dia menolak, Tuhan, cari orang lain. Saudara, dalam keadaan seperti inilah, ya, khususnya kalau kita membaca dalam pasal yang ke-15, ya, saudara, di mana Nabi Yeremia seringkali menyatakan keluhan akan pengalaman, akan suasana yang dialami olehnya. Itu sebabnya saudara ini hormati dalam Yesus Kristus. Kalau kita membaca Yeremia pasal yang pertama, ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Ya. Di tengah-tengah kekurangan Nabi Yeremia ini, firman Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Dikatakan demikian, janganlah berkata, aku masih sangat muda, tetapi bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Dan Allah memampukan dan memberikan semua yang Yeremia perlukan. Saudara-saudara ini kasih dalam Yesus Kristus, Allah memberikan semangat, Allah memberikan dorongan, Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Yeremia. Saudara, bangkitlah, bangkitlah. Bangkit bagaimana? Dan sampaikanlah, saudara. Bayangkan, saudara, seorang anak muda harus menyampaikan pemberitaan firman Tuhan kepada orang yang jauh lebih dewasa kepada dia. Tentu saja dia merasa segan, takut, tidak layak. Tapi firman Tuhan kepada dia, bangkit, sampaikan atau beritakanlah firman Tuhan kepada orang Yehuda pada masa tersebut. Saudari yang dihormati di dalam Yesus Kristus, jika kita berpikir bahwa kita ini mungkin secara rohani kita masih muda, ya, dan penuh dengan kekurangan, bahkan di dalam kita menjalani pelayanan kita, dalam kita menelusuri iman kita, saudara, dengan berbagai cabaran-cabaran yang kita alami, tekanan-tekanan yang kita alami, penolakan-penolakan yang kita alami, saudara, seringkali membuatkan kita itu menangis. Mungkin kita berpikir, untuk apa saya buat semua ini? Untuk apa? Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sekiranya kita punya pengalaman seperti ini, saudara,
Di dalam pelayanan kita menangis, di dalam iman kita menangis. Di dalam Alkitab juga mencatat, Nabi Yeremia juga mengalami situasi yang sama. Bahkan Nabi Yeremia dikenali sebagai nabi yang menangis. Mengapa nabi yang menangis? Dia menangis karena dia tahu apa yang akan terjadi dengan bangsanya. Apakah akhirnya dari kesudahan bangsanya? Dia tahu. Itu sebabnya dalam pemberitaannya, dalam pelayanan dia menangis. Saudara, di dalam pemberitaan Nabi Yeremia juga tidak didengar oleh bangsanya. Kalau kita membaca kisah daripada pelayanan Nabi Yeremia, saudara, firman Tuhan yang disampaikan kepada para pemimpin Yehuda, bahkan kepada Raja Yehuda. Kalau kita membaca firman Tuhan yang disampaikan itu dikoyak, dibakar. Saudara, pengalaman Nabi Yeremia tidak hanya sampai situ. Dia juga merasa kesepian. Bukan hanya karena kawan-kawannya sudah tidak mempedulikan dia, tetapi dia juga harus taat kepada perintah Tuhan bahwa dia tidak boleh kawin, memiliki keluarga. Mengapa, saudara? Karena keadaan pada waktu itu. Itu sebabnya kalau kita pelajari, saudara, salah satu cara yang terbaik bagi Yeremia pada masa tersebut adalah tidak kawin. Mengapa? Karena pada masa tersebut, ya, akan tiba masanya di mana anak-anak, baik perempuan atau laki-laki, ibu-ibu, bapak-bapak yang memperanakkan anak-anak mereka, ibu-ibu yang mengandungkan anak mereka, yang melahirkan anak mereka, akan mengalami bencana yang ngeri, saudara. Kalau kita membacanya, saudara, dalam Yeremia pasal yang ke-16 ayat 3 dan 4, dikatakan di sini, mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Ada satu kengerian yang akan berlaku, saudara. Perhatikan, tidak hanya bangsa Yehuda itu dibuang ke Yerusalem, bahkan ada lagi disusuli dengan peristiwa yang sangat mengerikan. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, di dalam pelayanan daripada Nabi Yeremia ini lebih kurang 40 tahun, saudara. Seperti mana yang saya katakan tadi, khusus dalam pasal yang ke-15, Yeremia juga mengeluh. Ya, mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini? Aku sudah tidak boleh kawin. Tidak ada kawan-kawanku. Tidak ada orang yang mendengarkan firman Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, semua yang dialami oleh Nabi Yeremia ini karena ketaatannya kepada perintah Allah. Perhatikan di sini, saudara. Karena keluhan-keluhan yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia kepada Allah, Allah sekali lagi memberikannya kekuatan dan mengingatkannya kembali. Dikatakan demikian dalam Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-19, dikatakan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak terhina dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Allah memberikan kekuatan. Rasa putus asa
yang dialami oleh Nabi Yeremia. Allah memberikan kekuatan jaminan. Saudara ini hormati Yesus Kristus. Jika engkau kembali, aku akan mengembalikan engkau apa? Pelayanan. Dikembalikan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Hal ini, jaminan Allah ini memberikan keyakinan kepada Yeremia akan hadirat dan perlindungannya, bahwa kasih karunia Allah sudah cukup bagi dia. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada Nabi Yeremia untuk melayani sudah cukup bagi Yeremia. Saudara ini hormati dalam Yesus Kristus. Seringkali kita juga berpikir seperti Yeremia. Kita menganggap kita ini masih muda secara rohani, atau kita tidak tahu apa-apa. Ya. Dan ketika kita sendiri merasakan bahwa kita terpanggil untuk melayani Tuhan, kita berusaha untuk menghilangkan panggilan itu dari hidup kita. Kita tidak mau mendengarkan panggilan itu. Kita seperti Yeremia, Tuhan, aku masih muda, masih mentah. Saudara, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita terus bertekun kepada Allah, taat kepada Allah, maka Allah akan menyatakan kebenarannya kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkannya. Adalah satu perkara yang baik bagi kita ketahui, walaupun kita mengalami penolakan, kemurungan, keputusasaan, ketika kita berjalan dengan Tuhan. Perhatikan ini, saudara. Cabaran-cabaran yang kita lalui, penolakan, keputusasaan, kemurungan, pada saat kita berjalan dengan Tuhan, ya, saudara, Allah itu Allah yang setia. Meskipun kita tidak setia seperti yang kelihatan daripada keluhan-keluhan Nabi Yeremia ini. Itu sebabnya Allah mengatakan, jika engkau kembali, aku akan mengembalikan kepadamu sebagai seorang pelayan di hadapanku. Dalam arti kata lain, seolah-olah Yeremia mengatakan, aku tidak mau melayani, sudah cukup. Cukup penderitaan. Saudara, orang yang berjalan dengan iman bersama Yesus akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Allah adalah Allah yang setia. Walaupun kita tidak setia kepadanya, Allah tetap setia. Saudara-saudari yang dihormati di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini sekali lagi saya ingin mengajak kepada kita semua memikirkan apa yang kita boleh pelajari daripada ketiga-tiga tokoh ini, dan apa yang membuatkan mereka mampu melangkah dengan iman, mampu menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, meskipun pada saat-saat yang sukar. Di dalam masa pandemik seperti ini, apakah kita masih mampu untuk terus melayani sebagai pemimpin sel, menjalankan kelompok sel kita, memperhatikan jemaat, anggota sel yang kita layani, yang kita pimpin? Atau kita sudah mulai putus asa? Tidak perlulah perhatikan mereka. Tidak perlulah melayani lagi. Aku kekurangan. Aku masih muda. Aku penakut. Aku lemah. Saudara,
Seringkali juga kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat orang lain, wow, ketika dia berdoa, doanya sangat luar biasa. Bahasa roh, penghafalan ayat-ayat Alkitab digunakan, sangat luar biasa. Aku siapa Tuhan? Aku ini siapa? Mau berdoa, mau menjadi seorang pendoa syafaat pun aku malu. Aku takut. Buka mulut pun aku takut. Kita melihat orang lain ketika dia memberitakan firman Tuhan, melakukan penginjilan, wow, hebat. 4 hukum rohani, hafal. Hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, hukum keempat, hafal. Saya ini siapa? Membaca pun aku tidak tahu. Sekolah pun setakat sekolah rendah. Saudara ini hormatilah Yesus Kristus. Ketika Musa, saudara, memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, lalu dia berhadapan dengan Laut Tebrau atau Laut Merah di hadapannya. Di belakangnya tentara Mesir sedang mengejar mereka. Tentu sekali pada masa tersebut umat Israel juga berseru mengeluh. Mengatakan sesuatu perkara tidak baik kepada Musa. Mengapa engkau bawa kami keluar daripada Mesir, sehingga kami mati pada gurun ini? Saudara, Musa sebenarnya takut juga. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus diperbuat dengan umatmu yang besar ini? Perhatikan Keluaran pasal keempat ayat yang kedua. Allah bertanya kepada Musa, apa di tanganmu Musa? Musa mengatakan tongkat. Lalu Allah memakai tongkat itu, menyatakan kuasanya di depan mata umat Israel, bahkan Firaun. Tentara Firaun yang mengejar. Allah mengatakan, ulurkanlah tongkatmu, tunjukkanlah kepada laut. Maka laut itu akan terbelah dua. Dan kau dan bangsa Israel akan berjalan di tengah-tengah, di tanah yang kering, di Laut Merah. Lalu ketika orang Israel sudah semuanya sampai ke seberang, Allah berkata lagi, ulurkanlah tongkatmu, tunjuk ke laut. Maka Laut Merah terbelah itu kembali bersatu, sehingga orang-orang Israel, orang-orang Mesir, tentara-tentara Mesir yang mengejarnya itu semuanya mati, tenggelam di Laut Merah. Saudara ini dihormatilah Yesus Kristus. Tongkat itu tongkat biasa, saudara. Tapi Allah memakai tongkat itu menyatakan kemuliaannya yang sangat luar biasa. Demikian juga dengan diri kita, saudara. Apa yang ada pada kita? Apa yang ada pada kita, saudara? Mungkin kita melihat orang lain seperti tadi. Dia boleh memberitakan Injil. Hebat dia, saudara. Menghafal yang 4 hukum rohani. Kita ini membaca pun tidak tahu. Kalau Allah bertanya kepada kita, apa yang ada padamu? Saudara, satu hal yang sederhananya adalah kesaksian hidup kita juga boleh menjadi alat penginjilan bagi orang lain. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, hidup kita itu menjadi kesaksian yang luar biasa bagi orang lain. Saudara ini hormati Yesus Kristus. Mungkin orang berdoa, ya, orang punya karunia doa yang luar biasa. Tapi kita hanya, doa kita pun yang tidak panjang, saudara. Kita hanya mau berdoa, Tuhan, sembuhkan orang ini. Saudara, doa yang sederhana itu, ketika Tuhan pakai doa yang sederhana itu akan mengubah suasana, saudara.
menjadi yang luar biasa. Seperti tongkat Musa. Tongkat Musa itu tongkat yang biasa. Tetapi ketika Tuhan mengatakan, ulurkan tongkatmu, dia menggunakan tongkat yang biasa itu, mengulurkan ke Laut Merah, dan menyatakan kuasa Allah yang sangat luar biasa. Demikian juga dengan diri kita, saudara. Allah menggunakan apa yang ada pada diri kita, bukan yang tidak ada pada kita, yang ada pada diri kita. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya ingin mendorong kepada kita semua. Jika selama ini kita pernah melayani Tuhan, lalu kita meninggalkan pelayanan Tuhan karena kita merasa kekurangan kita, saya ingin mendorong kepada kita semua, berbaliklah. Angkatlah tanggung jawab itu. Jangan sampai suatu hari kita menyesal. Seharusnya kita boleh buat, kenapa kita tidak buat untuk Tuhan? Seharusnya kita boleh menjadi seorang pemimpin, kenapa kita tidak memimpin bagi Tuhan? Saudara ini hormati dalam Yesus Kristus. Allah boleh memakai apa saja yang pada kita. Kesaksian kita, tenaga kita, keuangan kita. Allah boleh pakai apa saja di dalam untuk meneruskan pelayanannya dan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan boleh menggunakan tongkat Musa yang biasa, Tuhan juga boleh menggunakan hidup kita yang biasa-biasa untuk dipakai di dalam pelayanan Tuhan yang luar biasa. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Bapa, kami menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memakai hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kekurangan kami Engkau tutupi dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Sehingga apa yang kurang di dalam diri kami terpenuhi di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Apa yang tidak mampu kami lakukan, dapat kami lakukan karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dan kamu, dan tinggal serta dan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Mari bersama saya kita memuji Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai samanya pengharapan bergelora dalam kita. Tetap mulia namamu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai samanya pengharapan bergelora dalam kita. Tetap mulia namamu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai samanya pengharapan bergelora dalam kita. Tetap mulia namamu Yesus Tuhan. Tetap mulia namamu Yesus Tuhan. Tetap mulia namamu Yesus Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.